Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etik Sri Murtini, mahasiswi PPG Daljab batch 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 5 mata pelajaran IPAS, materi mekanisme sistem pernapasan manusia. Untuk itu, model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini semua sehat ya? Sehat. Bukan semangat? Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, Bu Guru minta Zizi maju ke depan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Nak Zizi. Nah anak-anak, selanjutnya Bu Guru minta Mei maju ke depan untuk memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya
kita. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih, Mei. Silakan duduk anak-anak. Baik, selanjutnya silakan keluarkan juz amma kalian. Hari ini kita membaca surah An-Naba ya. Oke, silakan Zizi pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il alim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Shadaqallahul azim. Sekarang Bu Guru minta kalian semua berdiri. Oke, silakan periksa rok kalian, celana kalian, songkoknya diperiksa. Apakah kalian sudah rapi? Sudah. Oke, coba lihat sampahnya. Ada sampah tidak di tempat duduknya? Tidak ada. Oke, rapikan tempat duduknya. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti semua sehat. Sebelum kita mulai belajar, Bu Guru mau ice breaking dulu nih. Ya. Oke, semua silakan berdiri lagi. Semua bergerak. Ayo, semangat. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, Ayo, goyang semua. Semangat. tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar ke atas. Diputar-putar. Baik anak-anak, kalian masih ingat apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, bernafas. Apa lagi? Bergerak. Apa lagi? Makan. Oke, minum. Apa lagi? Ayo. Tumbuh. Oke, baik. Berarti kalian masih ingat ya bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nah, ketika kita bernafas, kira-kira udara masuk ke dalam tubuh kita itu kira-kira udara apa? Oksigen. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas dan kita menghirup oksigen. Nah, kira-kira bagaimana kalau manusia itu tidak bernafas? Mati. Berarti sudah bukan makhluk hidup. Nah, anak-anak, bernafas itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Ya, karena bernafas merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu sudah tidak bernafas, berarti sudah tidak ada kehidupan pada makhluk tersebut. Ya, anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem organ pernafasan manusia. Setelah mempelajari materi sistem organ pernapasan manusia, Bu Guru harapkan kalian mampu mengenal struktur, fungsi, dan proses kerja organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang kedua,
kalian mampu mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses kerja organ utama dalam sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi penyakit yang berhubungan dengan sistem organ pernafasan pada manusia. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan pada manusia. Dan yang kelima, nanti kalian akan membuat proyek, yaitu membuat model sistem pernapasan pada manusia. Jadi nanti pada tujuan yang terakhir, kalian akan membuat model paru-paru pada manusia. Sesuai dengan alat dan bahan yang sudah Bu Guru informasikan kemarin ya. Kalian sudah bawa? Oke, baik. Sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi Bu Guru akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, sekarang silakan kalian memperhatikan video yang akan Bu Guru tayangkan. Ya, jadi setiap kelompok nantinya harus menuliskan hasil analisa kalian, hal-hal penting apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Sudah paham? Oke. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Dan kita sama-sama mengucap syukur atas karunia Allah. Karena hingga saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, berbicara tentang nafas, apakah kalian pernah melakukan pernafasan? Ya, tentu kalian semua pernah melakukan pernafasan. Baik itu sadar maupun tidak sadar, setiap hari kita selalu bernafas. Mengapa? Karena bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup ya anak-anak. Sehingga jika makhluk hidup tersebut sudah tidak bernafas, berarti makhluk hidup tersebut sudah mati atau tidak hidup lagi. Lalu, apa ya yang akan terjadi jika kita tidak bernafas selama 2 menit? Kira-kira apa ya? Pernah tidak kalian menahan nafas selama beberapa menit? Wah, pasti sangat berat ya anak-anak apabila kita menahan nafas selama kurang lebih 2 menit. Dan tubuh kita juga bisa menjadi lemas. Nah, tadi kalian sudah mengatakan bahwa setiap hari kalian bernafas ya. Tetapi, apakah kalian sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sistem pernafasan pada manusia? Coba perhatikan. Nah, di sini ada sebuah animasi, ya, ada sebuah animasi yang bergerak, yaitu menjelaskan tentang proses pernafasan pada manusia, di mana ada udara yang masuk melalui hidung manusia dan juga ada paru-paru yang mengembang, mengempis, mengembang, mengempis, dan juga ada udara yang keluar dari hidung manusia. Jadi, sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi anak-anak ya, saat kita bernafas, kita menghirup oksigen yang ada di udara. Menghirup, masuk melalui rongga hidung, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh manusia. Dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Coba sekarang kalian perhatikan, letakkan tangan kalian di depan hidung kalian. Kemudian lakukan proses pernafasan. Saat kalian mengeluarkan nafas, apakah ada udara yang keluar? Ya, udara yang keluar ini adalah karbon dioksida dan uap air. Jadi, dalam pernafasan, oksigen merupakan zat kebutuhan yang paling utama. Jadi, jika tidak ada oksigen, manusia tidak akan bisa hidup. Mengapa?
Karena kita bernafas itu membutuhkan oksigen. Jadi, udara yang masuk adalah oksigen. Udara masuk melalui rongga hidung, kemudian diproses di dalam tubuh dan dikeluarkan melalui hidung lagi, tetapi gasnya sudah berubah menjadi karbon dioksida. Nah, di dalam bernafas tentunya kita menggunakan alat-alat pernafasan yang berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Nah, apa saja sih organ-organ pada sistem pernafasan manusia? Organ-organ pernafasan manusia terdiri dari yang pertama rongga hidung. Karena kita bernafas, udara masuk melalui rongga hidung. Kemudian yang kedua ada faring. Kemudian ada laring. Berikutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus, dan juga ada diafragma. Nah, anak-anak, nanti kita akan membahas satu persatu tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Nah, anak-anak, coba perhatikan video berikut. Ketika kita bernafas, ada udara yang masuk melalui hidung manusia. Kemudian, di sini ada juga paru-paru. Mengapa? Karena memang manusia bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi, tentunya sebelum udara tersebut masuk ke dalam paru-paru, kita juga membutuhkan beberapa organ lain. Dan paru-paru sendiri juga terdiri dari beberapa organ. Baik anak-anak, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Jadi rongga hidung merupakan pintu masuk dan keluarnya udara yang dihirup oleh manusia. Jadi, udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui rongga hidung. Begitu juga setelah udara tersebut disalurkan ke dalam tubuh manusia, kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida juga melalui rongga hidung. Tanpa hidung, kita tidak akan dapat menghirup dan menghembuskan nafas dengan baik. Nah, pernahkah kalian mengalami influenza atau flu? Tentunya ketika kita sakit flu, hidung kita tersumbat, maka kita akan kesulitan dalam bernafas. Nah, jadi hidung mempunyai peranan yang sangat penting ya anak-anak dalam bernafas. Di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu hidung yang berfungsi menyaring debu dan kotoran yang berasal dari udara yang dihirup oleh lendir dan rambut hidung. Jadi, kalau kita teliti lebih dalam lagi, sebenarnya udara yang kita hirup juga terkadang mengandung partikel-partikel debu yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Nah, supaya debu-debu tersebut tidak masuk ke dalam paru-paru kita, maka Allah sudah menciptakan bulu-bulu atau rambut-rambut di dalam hidung yang berfungsi menyaring debu dan kotoran yang berasal dari udara agar debu dan kotoran tersebut tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang berikutnya, anak-anak, coba perhatikan. Di sini ada yang namanya faring dan laring. Faring adalah pangkal kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan dari hidung dan saluran pencernaan dari mulut yang berada di bagian belakang. Jadi faring letaknya di sini ya anak-anak ya. Nah, di mana ini merupakan saluran hidung, saluran pernafasan, dan ini merupakan saluran pencernaan dari mulut. Kemudian bertemu di sini anak-anak di faring. Nah, setelah melalui faring, kemudian ada organ pernapasan lainnya yang bernama laring. Laring atau biasa disebut dengan jakun. Coba kalian raba leher kalian. Nah, apakah kalian merasakan sesuatu yang berbeda? Ya, itu adalah laring atau jakun.
Jadi ini adalah laring atau jakun yang terasa kalau kita raba terasa lebih menonjol ya anak-anak ya. Jadi laring atau jakun adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea atau kerongkongan. Fungsi dari laring adalah melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Jadi, pada laring itu ada semacam pintu yang bisa terbuka dan tertutup. Jadi, mengapa ketika kita makan, kita dilarang untuk berbicara? Karena di sini ada pintu yang bisa membuat makanan yang kita kunyah atau akan kita telan tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan, sehingga akan menyebabkan kita menjadi tersedak. Karena pada laring tersebut terdapat pita suara ya anak-anak yang bisa menghasilkan suara dari tubuh dari kita. Dan ketika kita makan sambil berbicara, bisa jadi laring tersebut bisa terbuka atau tertutup, sehingga pada saat terbuka ditakutkan makanannya akan masuk ke dalam saluran pita suara atau ke dalam saluran pernafasan. Berikutnya ada trakea. Trakea atau disebut tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di bagian leher sampai ke rongga dada. Jadi ini yang dimaksud dengan trakea atau tenggorokan. Bentuknya panjang seperti pipa dan terletak di bagian leher hingga ke dada. Ini anak-anak ya, ini adalah trakea. Pada dinding tenggorokan atau trakea sangat tipis dan kaku ya anak-anak ya. Dan di dalamnya terdapat rongga bersilia. Nah, silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Karena kalau benda asing tersebut masuk ke dalam paru-paru, maka akan membuat paru-paru bisa mengalami gangguan, sehingga bisa menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Nah, trakea atau batang tenggorokan ada di bagian depan, ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang ya anak-anak ya. Jadi di sini ada cabang ke kanan dan cabang ke kiri. Nah, cabang-cabang ini nantinya juga akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran yang lebih kecil. Organ pernapasan berikutnya adalah paru-paru. Nah, anak-anak, di dalam paru-paru sendiri terdapat beberapa organ pernafasan lainnya. Yaitu yang pertama adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea dan terdiri dari cabang kanan dan cabang kiri. Nah, kalian perhatikan, ini adalah trakea. Bronkus adalah cabang ini anak-anak. Nah, ini yang dinamakan dengan bronkus atau cabang dari trakea. Nah, bronkus ini terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri atau cabang kanan dan cabang kiri. Kemudian pada bronkus ini terjadi lagi percabangan. Anak-anak ya, di sini kalau kita perhatikan ya, ada cabang-cabangnya. Nah, ini ada cabang-cabangnya ya. Ini yang dinamakan dengan bronkiolus. Jadi, bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Kemudian cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi dari bronkiolus tadi terdapat cabang-cabang kecil. Nah, ini yang disebut dengan alveolus. Jadi alveolus itu berbentuk seperti buah anggur yang bulat-bulat ini anak-anak. Baik anak-anak, kalian tadi sudah
menyaksikan video tentang sistem organ pernapasan manusia dan sudah menuliskan analisis hal-hal penting apa yang kalian peroleh dari video tadi. Sekarang Bu Guru minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari analisisnya. Baik, sekarang Bu Guru minta kelompok 1 dulu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil analisisnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan analisa yang tadi kami dapat. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Organ pada pernapasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. LKPD ini kalian kerjakan berkelompok, ya. Ini sesuai dengan video yang sudah tadi kalian lihat dan hasil analisa dari teman-teman kalian tadi. Silakan diisi. Jangan lupa menuliskan dulu nama kelompoknya yang ada di depan sini. Kemudian baca perintahnya. Sekarang kita akan membuat proyek, yaitu membuat model sistem organ pernapasan pada manusia. Nah, sebelum kalian membuat proyek, Bu Guru akan tampilkan video bagaimana cara membuat model organ pernapasan pada manusia sesuai dengan alat dan bahan yang sudah kita sepakati kemarin ya. Kalian sudah membawanya? Sudah. Oke. Sekarang kalian perhatikan dulu videonya, setelah itu baru kita akan membuat model Kita akan membuat model pernafasan dengan bahan-bahan yang sederhana. Nah, ini cara kerjanya. Tuh, lihat balonnya jadi menggembung. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, Ibu siapkan 2. Bahan yang kedua, kita butuh sedotan. Sedotannya yang harus bisa dibengkokkan ya. Kita butuh 6 sedotan. Ketiga, kita butuh plastisin. Ini dari sisa plastisin yang Ibu gunakan dalam membuat model otot. Siapkan juga sepasang balon yang warnanya sama. Lalu, kantong plastik bening seperti ini. Dan solasi. Boleh yang lakban bening yang besar atau solasi yang kecil ini. Alat yang kamu perlukan adalah gunting dan cutter. Hati-hati ya memakainya. Apa yang kurang ya? Nggak ada, deng. Yuk, kita mulai saja. Langkah pertama, kita siapkan botol plastiknya dan dipotong dengan cutter. Hati-hati ya menggunakan cutternya. Nah, botol plastiknya sudah terpotong, tapi di bagian bawahnya kan kurang rapi. Kita rapihkan bagian bawahnya dengan menggunakan gunting. Oke, sudah rapi deh bagian bawah botolnya. Sekarang lanjut di bagian sedotannya. Yuk kita buat dari 3 sedotan. Kita jadikan menjadi 1. Kita satukan dengan menggunakan solasi. Nah, ini sudah jadi 1, kalian siapkan 2 ya. Lalu digabung.
Sedotan bagian yang ini akan menjadi trakea. Lalu ini cabangnya apa yuk namanya? Ya, betul, bronkus. Kita satukan dengan solasi lagi. Nah, ini sudah jadi. Karena bagian cabangnya terlalu panjang, kita potong ya, agar nanti muat dimasukkan ke dalam botol. Loncat. Potong juga bagian sebelahnya ya. Nah, ini sudah jadi, sudah rapi. Langkah yang sering dilupakan yaitu memelarkan balonnya terlebih dahulu. Nah, ini penting dilakukan supaya balonnya bisa mudah mengembang dan tidak kaku. Kita pasangkan balonnya yang merupakan perwakilan dari paru-paru ke ujung dari sedotan yang merupakan perwakilan dari bronkus. Selanjutnya kita akan merekatkannya nih bagian ujungnya sini nih dengan solasi. Ini pastikan balonnya jangan terlepas ya, jadi kalian ulang-ulang saja nih seperti ini. Untuk memastikannya kita tiup. Nah, kalau sudah ditiup tidak lepas berarti sudah aman. Masukkan rangkaian trakea dan paru-parunya ke dalam botol yang merupakan perwakilan dari rongga dada. Lalu bagian bibir botolnya akan kita tutup dengan plastisin jadi seperti contoh ini. Perhatikan cara ibu melunakkan atau membentuk plastisinnya, lalu diaplikasikan pada bibir botol. Jangan sampai ada celah atau lubang, nanti balonnya jadi tidak bisa mengembang. Langkah selanjutnya kita akan tutup bagian bawah dengan kantong plastik ini. Kamu juga bisa mengganti kantong plastik dengan menggunakan balon. Tapi kalau menggunakan balon nanti permukaan bawahnya itu akan menjadi datar. Padahal kita tahu bahwa diafragma itu bentuknya melengkung seperti pada gambar ini. Nah, jadi ibu putuskan menggunakan kantong plastik. Nah, seperti model pernafasan yang pertama kali ibu buat, ini melengkung ke dalam ya. Kantong plastiknya kita pakai sebagian saja. Nah, bagian satu sisi ini, lalu kita jadikan seperti ini. Kita tutup. Kita dorong sedikit agar menjorok ke dalam. Dengan bantuan karet gelang, kita bisa menjaga posisi plastiknya supaya tidak berubah. Bagian yang lebih ini kita rapikan dengan gunting ya. Lalu kalau sudah kita rapihkan dan rekatkan dengan solasi. Coba anak-anak perhatikan, nah bagian cembungnya itu mengenai balon. Jika sudah, kita lepaskan karetnya. Kita pastikan kembali agar plastiknya tidak lepas dengan menambahkan solasi. Model pernafasan manusianya jadi, yeay! Bahannya mudah ditemukan dan cara pembuatannya mudah. Nah, bisa dilihat saat ditarik, balonnya mengembang. Ini memperlihatkan kerja dari diafragma yang berkontraksi dan akhirnya udara masuk ke paru-paru. Lihat, balonnya mengembang. Nah, anak-anak, jadi deh model pernafasan yang sudah kita buat dari bahan-bahan sederhana ini. Udara masuk lewat hidung dan akan diteruskan lewat trakea. Nah, ini bagian sedotan yang atas ini melambangkan trakea. Lalu masuk ke percabangan trakea, yaitu bronkus. Dan di bronkus masuk ke bronchiolus, yaitu cabang-cabang dari bronkus. Dan masuk ke gelembung-gelembung udara, yaitu alveolus. Nah, di kapiler darah terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lewat model pernafasan yang kita buat hari ini, kita jadi mengetahui bagaimana teknik pernafasan perut. Kalau gambaran melalui tangan, ini posisi diafragma saat berelaksasi atau saat kita tidak memasukkan udara ke dalam paru-paru.
Saat kita bernafas, diafragmanya menjadi datar dan volume udara di paru-paru lebih besar. Lalu kita hembuskan udara. Kembali diafragmanya mencekung, volume udara di dalam paru-paru berkurang. Jadi coba perhatikan perut ibu ya. Jadi rongga dadanya tidak terangkat, jadi tidak. Nah, kalau ini pernafasan dada. Kalau kalian kurang bisa mempraktikannya, kalian bisa coba sambil tidur telentang, lalu coba pegang perut kalian. Nah, pasti saat kalian telentang atau tidur itu, kalian menggunakan teknik pernafasan perut. Oke, sampai di sini dulu ya tutorial Ibu dalam membuat model pernafasan manusia dan penjelasan tentang teknik pernafasan perut maupun pernafasan dada. Baik, kira-kira untuk menyelesaikan produk ini kalian membutuhkan waktu berapa lama? 45 menit? Oke, setuju? Oke, berarti kita mulai kerja ya? Baik, silakan anak-anak mulai kerja. Baik anak-anak, bagaimana hasil proyek kalian? Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, jika sudah selesai, sekarang Bu Guru minta setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil produk kalian. Baik, sekarang Bu Guru minta kelompok 2 terlebih dahulu untuk maju ke depan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kami membuat model paru-paru. Pada model ini menunjukkan saat kita bernapas, paru-paru akan mengembang dan mengempis. Proses ini dibantu oleh otot-otot tulang dan diafragma. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus dulu buat kelompok 2. Baik anak-anak, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Oke, silakan Fandi. Bagaimana proses pernafasan perut dan dada? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Fani. Baik, silakan kelompok 2. Silakan menanggapi dari pertanyaan dari Fani tadi. Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antara tulang rusuk dan tulang dada. Pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil produk kalian dan kita beri tepuk tangan dulu buat semua. Terima kasih, kalian sudah hebat, sudah sangat berani. Nah, LKPD-nya sudah dikerjakan semua? Sudah. Baik, sekarang Bu Guru akan membagikan soal evaluasi yaitu tes formatif. Tetapi tes formatif ini silakan dikerjakan mandiri, artinya bukan dikerjakan kelompok, supaya Bu Guru bisa mengukur pemahaman kalian terhadap materi pelajaran hari ini. Silakan dikerjakan ya. Ayo setiap kelompok perwakilan 1 orang maju ke depan, kumpulkan LKPD-nya. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Siapa masih ingat? Paru-paru, tentang sistem organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari apa saja? Hidung, apalagi? Faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus. Oke, nah sekarang
penyakit atau gangguan apa saja yang bisa menyerang sistem pernafasan manusia? TBC apa? Flu, apalagi? Corona, benar. Apa? Asma, bagus. Apa lagi? Iya, COVID. Ada flu, Bu? Flu burung. Kemudian ada kanker paru-paru. Nah, ternyata sistem organ pernapasan manusia itu sangat penting ya anak-anak bagi manusia. Karena apa? Itu merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk bernafas. Karena jika terjadi gangguan pada sistem pernapasan manusia, maka manusia juga akan sangat menderita anak-anak ya. Nah, kita sakit flu saja, kita sudah sangat menderita. Susah bernafas, apalagi? Demam, ya kan? Terus apalagi? Pusing, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, organ pernapasan perlu kita jaga. Bagaimana tadi cara menjaganya? Iya, rajin berolahraga. Apalagi? Makan makanan yang bergizi. Apalagi? Rajin mencuci tangan. Benar. Kemudian apa? Yang kemarin kita barusan memakai masker jika terkena flu, batuk. Supaya apa? Supaya tidak menular kepada orang lain. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bu Guru minta kepada Mei maju ke depan, kita menyanyikan lagu nasional. Semua berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih Mei. Sekarang kita berdoa. Bu Guru minta Ais maju ke depan untuk memimpin doa. Kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, pelajaran kita Bu Guru cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.